Oke, ketemu lagi di channel Anak Milenial. Nah, pada segmen Anak Motor kali ini saya mau bahas motor Honda Sonic 150R. Ini bukan motor baru ya teman-teman. Kali ini saya mau bahas Honda Sonic pemakaian 4 tahun. Apa aja part-part yang udah diganti, dan apakah motor ini masih enak untuk dikendarai? Simak video ini. Nah, motor ini saya beli pada awal tahun 2016, tepatnya bulan Januari. Tentu saja kredit teman-teman, karena saya nggak mampu untuk beli cash. Alhamdulillah ini udah lunas. Kita mulai dari bagian depan. Untuk bagian depan, di bagian reflektornya itu masih pecah teman-teman. Jadi saya pernah jatuh 3 kali. Pertama nabrak emak-emak, satunya lagi nabrak mobil, dan satunya lagi menabrak orang yang lagi nyebrang. Nah, jangan ditiru teman-teman ya. Nah, ini saya belum sempat ganti. Untuk bagian reflektor masih pecah, dan ini kupingan depannya juga belum ada karena saya beli kayaknya belum nemu, di online juga nggak banyak yang jual. Dan untuk bagian bawah sendiri kita lihat di bagian itu ban. Selama 4 tahun saya belum pernah ganti ban depan. Ini masih ban ori asli ya, pabrikan dari sananya. Saya belum pernah ganti. Ya, menurut saya lumayan awet karena selama 4 tahun saya belum pernah ganti ban. Untuk kampas rem depan sendiri saya pernah ganti sekali, dan belakang juga pernah ganti sekali ya. Jadi kampas depan dan belakang udah pernah ganti 1 kali. Nah teman-teman, untuk motor ini saya pakai untuk harian, untuk bekerja, dan sudah 4 tahun lebih. Kita lihat berapa kilometernya. Untuk kilometernya 34.000 selama 4 tahun. Ya gimana ya, sedikit sih, nggak begitu banyak untuk ukuran motor yang dipakai buat harian. Kita lanjut ke bagian hand grip. Hand grip belum pernah saya ganti, udah buluk, udah kusut. Dan untuk jalur stangnya sendiri saya lepas. Jadi untuk jalur stang menurut saya agak sedikit membuat stang lebih panjang, makanya saya memutuskan untuk melepas. Nah, untuk spion, karena kemarin saya pernah terjatuh, ini spionnya masih pecah. Saya belum nemu yang asli. Nah, kebetulan ini saya pakai punya motor Honda Grand, tapi yang variasi ya teman-teman. Kelihatan imut, ya lumayan keren sih menurut saya. Nah, kita ke bagian bawah. Untuk air radiator udah pernah saya jok dan kondisinya kayak gini. Saya sebenarnya jarang servis teman-teman. Nah, ini agak buluk karena belum dicuci. Nah, untuk oli sendiri saya pakai merek oli Motul. Dan untuk harganya sendiri ini sekitar 110.000. Nah, ini masanya biasanya 5.000 km atau sekitar, ya tergantung pemakaian lah. Biasanya bisa 3 sampai 4 bulan. Tapi udah 6 bulan ini saya belum pernah ganti oli dan belum pernah servis. Ya masih enak-enak aja ini.
Nah, untuk bodinya sendiri karena saya udah 3 kali jatuh, ini udah agak sedikit lecet ya di bagian samping. Terus ada juga di bagian bagel, ini agak sedikit tergores. Lainnya sih aman, masih aman aja. Dan kita lanjut ke bagian ban. Kita ke bagian bawah. Untuk ban belakang saya udah pernah ganti sekali. Jadi selama 4 tahun saya pernah ganti 1 kali. Dan untuk bagian spakbor belakang sendiri juga nggak ada perubahan, masih sama. Untuk knalpotnya sendiri karena mungkin saya jatuhnya aman ya, atau mungkin knalpotnya masih mujur, ini masih mulus. Nah, ini ada cuma lecet di satu ini ya, bagian depannya agak sedikit tergores. Ya sedikit lah, nggak apa-apa, masih kelihatan mulus. Nah, untuk knalpot saya sempat pengen ganti yang model racing atau yang bisa dibilang knalpot brong ya teman-teman ya. Karena saya bekerja kan melewati banyak jalan, nah di situ banyak operasi, sehingga saya memutuskan untuk tetap standar. Dan saya juga mengambil keputusan kalau rumah saya kan dekat itu ya sama tetangga, jadi demi kenyamanan bersama saya nggak menggantinya teman-teman, masih pabrikan dan masih orisinil. Untuk bagian gear dan rantai saya sudah pernah ganti sekali, dan ini kondisinya kurang terawat karena saya sibuk bekerja, jadi saya nggak begitu memperhatikan masalah rantainya ada. Untuk kampas rem belakang saya udah pernah ganti 1 kali kalau nggak salah, dan ini udah mau habis lagi. Dan ini kayaknya bukan kampasnya ya, piringannya agak kena sedikit, kayaknya saya harus segera ganti ini teman-teman. Untuk jok motor ini masih standar, niatnya sih pernah pengen kayak dirubah, tapi demi kenyamanan saya memilih yang standar karena lebih nyaman. Karena kalau dirombak akan lebih tipis, jadi agak keras, sehingga saya memutuskan yang standar aja teman-teman. Untuk gendel masih aman karena saya sering jatuh, hanya sedikit tergores di bagian pojoknya, tapi belum pernah patah sama sekali karena masih beruntung mungkin, jadi nggak patah atau nggak parah sama sekali, jadi saya belum pernah ganti. Nah, kayaknya udah banyak yang saya jelasin. Kali ini saya mencoba menyimpulkan sendiri teman-teman. Menurut saya motor ini stylish, bolehlah, keren, lumayan. Dan menurut saya motor ini juga cocok untuk kalian buat harian, mungkin yang sekolah atau kuliah. Tapi nggak cocok ya kalau buat ngangkut-ngangkut barang atau ke pasar, itu nggak cocok menurut saya. Cocoknya itu ya buat sekolah, kuliah, atau boncengin cewek juga cocok sih. Oke, terima kasih yang udah nonton, semoga video ini dapat bermanfaat. Dan mungkin kalian yang mau nge-share pengalaman pakai motor Sonic berapa tahun bisa komentar di kolom bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentunya tekan tombol lonceng supaya kalian tahu update-update motor Sonic untuk selanjutnya. Oke, salam satu hati.